Salam, saudara. Ini adalah pertemuan yang penyampaian materi yang terakhir yang dapat saya sampaikan dalam mata kuliah Doktrin Allah. Kita bersyukur bahwa semua proses dapat Anda jalankan dan penugasan-penugasan yang telah diberikan Anda dapat mengerjakan dengan baik. Dan pada hari ini materi yang akan kita bahas itu adalah materi yang akan dipersiapkan untuk ujian akhir semester. Saya harap materi hari ini dapat Anda pelajari kembali untuk mempersiapkan diri untuk UAS pada minggu depan. Pada hari ini kita melihat materi tentang pekerjaan Allah. Kemarin sifat Allah, nama-nama Allah, kemudian gelar-gelar Allah. Sekarang kita melihat pekerjaan Allah. Secara keseluruhan, pekerjaan Allah itu mencakup banyak hal di dunia ini dalam alam semesta. Namun paling tidak beberapa hal berikut ini dapat menjelaskan bagaimana pekerjaan Allah dapat kita perhatikan di muka bumi ini. Jelas bahwa ajaran tentang penciptaan merupakan dasar semua penyataan mengenai pembuktian sifat Allah, pembuktian rencana-rencana Allah baik dulu, kini maupun yang akan datang. Ya. Semua agama dengan animisme dan politeisme serta penyembahan berhala universal mereka bertentangan dengan tradisi Yahudi Kristen. Yahudi Kristen menekankan Allah monoteisme, Allah yang berkarya secara periodik, secara bertahap, baik kepada nenek moyang Israel maupun pada masa kini. Hanya dalam Alkitab terdapat kepercayaan yang positif tanpa kompromi, serta terang mengenai penciptaan, kepercayaan yang kuat terhadap penciptaan. Ini menyebabkan semua penulis kitab mengutuk penyembahan berhala dengan begitu konsisten dan dalam semua bentuknya. Penciptaan adalah permulaan dari dan dasar dari semua penyataan ilahi, dan sebagai akibat juga merupakan dasar dari semua kehidupan etis religius kita. Maka penting doktrin penciptaan karena menekankan bahwa Allah adalah asal mula atau kausalitas atau penyebab dari segala sesuatu, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Sehingga dengan demikian segala sesuatu adalah kepunyaan dan berhadapan dengan Tuhan. Beberapa pandangan seperti Roma Katolik berpendapat bahwa pengetahuan doktrin penciptaan dapat diperoleh dari alam, karena alam yang diciptakan oleh Allah dengan segala isinya. Ya. Memang dari kitab-kitab lain mungkin dapat kita temukan pengajaran tentang penciptaan atau cerita atau kisah tentang penciptaan. Tetapi di dalam Alkitab kita menemukan doktrin penciptaan yang dijelaskan secara sistematis, runtut, dan sesuai dengan fakta-fakta alam semesta yang diciptakan. Nah, saudara harap memperhatikan ini, kenapa ajaran tentang penciptaan itu sangat penting. Ya. Yang pertama, kita melihat Alkitab sendiri sangat menekankan ajaran ini. Ya. Menurut Alkitab, penciptaan itu sudah dilakukan jauh sebelum manusia ada, khususnya sebelum kita ada. Alkitab sudah mencatat bahwa penciptaan itu dilakukan oleh Allah sendiri. Ya. Jadi mengapa ajaran penciptaan penting? Karena Alkitab sangat menekankannya. Kemudian yang kedua,
Ajaran penciptaan penting karena penyembahan yang layak bagi Allah. Jadi ajaran penciptaan merupakan satu bentuk atau ungkapan dari manusia bahwa uh, Tuhanlah yang layak disembah. Ajaran penciptaan mengungkapkan transendensi Allah. Artinya, dengan menjelaskan ciptaan, kita tahu bahwa di dalam ciptaan ada karya Allah, tetapi Allah sendiri tidak dapat didekati atau dijangkau melalui ciptaan alam semesta itu. Ya, seperti panteisme yang menganggap segala ciptaan itu adalah Allah. Kita tidak begitu. Ajaran penciptaan terkait erat dengan kedaulatan Allah. Disitulah justru kita melihat bahwa Allah berdaulat dengan cara Dia menciptakan segala sesuatu alam semesta untuk dijadikan tempat hidup manusia. Yang kelima, sebagai dasar kesatuan umat manusia. Kalau kita merunut ras, suku, bangsa, kalau semua dirunut itu berasal dari satu keturunan, yaitu Adam. Memang dalam beberapa generasi, ratusan puluhan generasi sesudah Adam kita melihat ada mungkin semacam perubahan-perubahan, baik warna kulit, baik rambut, baik suara, bahasa, itu mengalami banyak perubahan. Ya, itu terjadi dalam kehidupan sejarah historis manusia. Kemudian ajaran penciptaan ini penting untuk melihat keberdosaan Adam secara seluruh umat manusia. Jadi kalau kita belajar tentang dosa, kita tahu bahwa dosa itu berasal dari Adam, kemudian diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya. Oleh sebab itu penting di dalam khususnya kitab Kejadian kita melihat keberdosaan Adam yang memiliki dampak kepada seluruh umat manusia. Alkitab mengatakan bahwa oleh karena satu orang, ya, semua manusia itu berdosa. Sehingga Paulus menuduh bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya di dalam Adam kita dianggap sebagai manusia-manusia yang berdosa, pendosa-pendosa. Ya, dari penciptaanlah kita melihatnya. Kemudian ajaran penciptaan menunjukkan kesatuan hubungan perkawinan serta suami sebagai kepala. Di dalam penciptaan kita melihat Tuhan akhirnya menjelaskan kepada manusia bahwa Adam adalah kepala dari segala sesuatu tersebut. Kemudian yang kedelapan, ajaran penciptaan penting untuk melihat asal mula kita. Nah, dari mana kita berasal itu bisa terlihat dari penciptaan. Memang ada pertentangan tentang bagaimana teori-teori semacam teori evolusi misalnya, tetapi itu tidak mempengaruhi pandang Alkitab bahwa kita adalah berasal dari debu tanah, kemudian dihembuskan nafas kehidupan oleh Allah itu sendiri. Ajaran penciptaan membuktikan Alkitab dapat dipercaya. Jelas bahwa Alkitab sangat dapat dipercaya. Oke, berikutnya. Nah, bagian tafsiran tentang penciptaan saya kira ini akan memunculkan banyak tafsiran, termasuk dari internal maupun eksternal, kalangan orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Nah, ada beberapa tafsiran yang berkembang. Contoh, seorang yang bernama Charles Darwin pernah menafsirkan teori evolusi dalam penciptaan. Sehingga menurut pemikirannya segala sesuatu itu adalah merupakan rangkaian evolusi, rangkaian runtutan penciptaan
yang sebenarnya terjadi atau muncul secara spontan, ya, baik itu menyangkut hewan, tumbuhan maupun manusia, itu merupakan produk alami yang spontan tumbuhnya, tidak perlu digagas, tidak perlu adanya usaha untuk menciptakan segala sesuatu dalam alam ini. Alam ini telah diciptakan, telah ada dengan sendirinya, ya, dengan proses alamiah yang terjadi yang disebut sebagai evolusi. Sehingga terjadi semacam gerakan evolusioner yang menyebabkan lompatan spesies, baik dari hewan hewan bersel tunggal menjadi hewan-hewan lunak, kemudian hewan-hewan bertulang, akhirnya sampai pada kera, kemudian menjadi manusia. Itu merupakan suatu teori dari evolusi. Nah, ada beberapa teori yang nanti akan berkembang. Kemudian ada mengatakan bahwa penciptaan itu lokal. Ya, kisah kejadian itu hanya lokal di daerah Timur Tengah saja waktu itu. Ada juga pandangan tradisional, penciptaan bumi terjadi hanya 6 hari sebelum penciptaan manusia. Jadi penciptaan itu terjadi beberapa kali. Setelah menciptakan bumi, barulah menciptakan manusia. Kemudian teori geologi air bah. Sebelum air bah, bumi diliputi iklim sedang yang dihasilkan baik oleh semacam kanopi es yang melingkupi seluruh bumi, yang kemudian mencair sehingga terjadi air bah. Ya, mungkin saja pada zaman Nuh itu banyak penebangan liar barangkali. Kalau ada analisa demikian. Ada suatu teori waktu ideal. Pada saat penciptaan, benda-benda langsung kelihatan seperti sudah memiliki umur tertentu yang bukan umur sebenarnya. Dunia kelihatan sudah sangat tua. Dari sisi ini, usia idealnya barangkali telah miliaran tahun. Sedangkan usia aktualnya sendiri baru ya 6.000 lebih tahun ya, usia bumi ini, tidak terlalu lama. Kemudian ada teori bencana besar beruntun. Pada masa lampau telah terjadi bencana berturut-turut, bencana besar seperti mungkin tsunami yang bisa menghancurkan jutaan orang. Nah, setiap peristiwa bencana itu diikuti penciptaan bentuk-bentuk baru kehidupan dan periode panjang aktivitas geologi beraturan. Nah, mungkin yang dimaksud di sini adalah suatu peristiwa bencana besar yang menghanguskan banyak manusia, kemudian beberapa saja yang masih tersisa hidup, kemudian alam ini tumbuh kembali, kemudian manusia berkembang kembali. Mungkin itu teorinya. Ada teori hari panjang, ya, memandang hari-hari dalam penciptaan kitab kejadian sebagai periode waktu. Yang ke-8 ada teori celah waktu antara kejadian 1 dan kejadian 1 ayat 1 dan kejadian 1 ayat 2. Sehingga dalam klausal ini dipikirkan sebagai telah terjadinya kesenjangan waktu antara ayat 1 dan ayat 2 tersebut. Nah, pada masa sejarah, dalam 6 hari Allah memulihkan bumi ke dalam kondisi yang baik untuk dihuni, sehingga disebutlah ada fasilitas semacam taman yang indah, kemudian tumbuhan yang berbuah yang enak untuk dinikmati, kemudian hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah, ya, untuk keperluan manusia seluruhnya. Kemudian ada teori 6 hari penciptaan. Kitab Kejadian sama sekali tidak berbicara kapan Allah menciptakan atau berapa lama ia menyelesaikan penciptaan itu. Karena itu apapun yang ditemukan ahli geologi mengenai zaman purbakala, bumi tidak akan bertentangan dengan catatan kitab suci. Jadi menurut teori ini
6 hari penciptaan itu tidak menyebutkan bahwa itu 24 jam. Nah, kemudian teori gambaran konkordisme moderat. 6 hari adalah hari bersifat penggambaran. Dan yang ke-11, pandangan teologi terhadap kejadian. Alkitab hanya menyangkut kebenaran rohaniah dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengajarkan kebenaran bersifat ilmu pengetahuan. Jadi Alkitab itu adalah penyataan Allah, bukan buku geografi. Cakupan luasnya penciptaan Allah tersebut. Wah, ini jelas ini sesuai dengan gambaran tentang besarnya Tuhan tersebut. Ya, coba kita perhatikan bumi saja. Bumi ini dinyatakan oleh Alkitab itu sebagai bumi itu bulat. Ya. Jadi Ayub sendiri sudah menjelaskan bahwa bumi itu bulat. Ya. Ini tentang bumi ya, baru tentang bumi. Banyak tentang hal yang lain yang kita perhatikan. Ya. Jadi luasnya penciptaan itu dapat kita perhatikan dari bumi saja. Alkitab sudah menjelaskan berbagai hal tentang bumi. Ya, saudara bisa selidiki sendiri. Kemudian tata surya. Tata surya kita itu begitu luasnya jagat raya ini, sehingga untuk menyelidikinya kita perlu waktu bertahun-tahun, bahkan sisa hidup manusia tidak cukup untuk menyelidikinya. Nah, kalau matahari adalah pusat tata surya untuk kita, sedangkan gugusan matahari itu sama dengan gugusan bintang adalah gugusan matahari yang jaraknya sangat jauh dari kita, maka ada ribuan bahkan jutaan yang disebut sebagai tata surya. Ya, ada banyak sekali. Dan kita tidak pernah bisa mengetahui letaknya, ya, tempatnya di mana tata surya tersebut, dan apakah ada kehidupan di sana, ada manusia hidup di sana, atau ada makhluk yang diciptakan di sana. Kita tidak mengetahuinya. Kemudian ada disebut sebagai galaksi. Kemudian kita melihat sebenarnya galaksi Bima Sakti, tempat kita berada dalam jagat raya ini, memiliki diameter sepanjang 5.865 miliar mil. Itu kawasannya. Ya. Jika dalam alam semesta ciptaan Tuhan ini terdapat banyak gugusan tata surya, terasa betapa kecilnya manusia kita ini. Siapakah kita? Sebesar apakah kita? Wah, itu sangat kecil sekali. Nah, kemudian tentang maksud Allah dalam penciptaan untuk bagian ini. Yang pertama, ini Anda perhatikan ada paling tidak 3 maksud Allah dalam penciptaan. Ya, Anda bisa mempelajari. Oke, ini materi kita yang bagian yang terakhir, yaitu penciptaan dunia spiritual. Dunia spiritual ini mencakup banyak, secara khusus ini malaikat dan kawan-kawan. Asal mula malaikat itu jelas, malaikat itu ada. Kita tidak bisa menyangkal bahwa malaikat itu tidak ada. Ayub sudah mengatakannya, Mazmur mengatakannya, Yohanes, Kolose, dan Efesus mengatakan. Nah, berapa pengertian yang muncul dalam Alkitab? Sering sekali muncul. Yang pertama ada malak. Malak itu memang bahasa dasar dari malaikat, yang berarti itu utusan. Malak itu bahasa Ibrani. Dalam Ayub pasal 1 ayat 6, malaikat disebut sebagai putra Allah. Putra Allah inilah yang dianggap sebagai malaikat yang jatuh, malaikat yang
tidak bisa menjaga kekudusannya di hadapan Allah. Dan juga malaikat disebut yang kudus dalam Mazmur. Malaikat disebut sebagai tentara di dalam Mazmur pasal 89 ayat 6, 8. Berikutnya eksistensi malaikat. Malaikat itu pada mulanya diciptakan kudus oleh Allah. Dan dia diciptakan sangat sempurna. Sekalipun dia sempurna, tapi dia di bawah kodrat ilahi. Dia bukan Tuhan. Oleh sebab itu, malaikat disebut sebagai makhluk roh. Ya. Jadi sebenarnya makhluk roh itu lebih banyak daripada manusia. Nah, tapi kenapa jumlah manusia banyak? Karena makhluk roh yang diciptakan Allah itu tidak berkembang biak lagi. Sementara manusia menjadi 7 miliar. Itu memang sangat banyak jumlahnya. Jadi dia adalah makhluk, bukan pencipta. Itu malaikat. Kemudian malaikat itu bersifat roh. Jelas Alkitab mengatakan seperti itu. Dia adalah roh. Kemudian malaikat merupakan suatu kelompok, bukan suatu bangsa. Malaikat bukan suatu bangsa, hanya kelompok. Ya. Dan pengetahuan malaikat lebih tinggi daripada manusia. Namun, nah ini penting, malaikat tidak maha tahu seperti Allah. Kalau dia maha tahu, maka dia menyamai kedudukan Allah. Ya. Malaikat lebih kuat daripada manusia, namun dia tidak maha kuasa. Oleh sebab itu nanti kita lihat bahwa malaikat yang jatuh yang menjadi setan dalam pimpinan Lucifer itu kita dapat usir. Kenapa? Karena malaikat yang jatuh ini tidak maha kuasa. Kita dapat melawan setan-setan karena ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Kemudian malaikat lebih luhur dari manusia namun tidak maha hadir. Malaikat tidak dapat berada di dua tempat sekaligus. Oleh sebab itu, dalam dunia okultisme, kalau kita pelajari, ada yang disebut sebagai penguasa teritorial. Nah, itu menunjukkan bahwa malaikat tidak bisa berada di dalam satu tempat secara bersamaan. Malaikat memiliki urutan lebih tinggi dari manusia. Memang karena dia roh, dia lebih tinggi dalam kodratnya, tapi tidak menyamai Tuhan. Malaikat bersifat kekal, tidak bertambah banyak, seperti yang saya katakan tadi, karena mereka tidak ada kehidupan reproduksi seperti manusia. Tuhan tidak menurunkan malaikat bayi dan tidak akan mati. Perhatikan dalam ayat-ayat itu. Nah, malaikat itu memiliki beberapa pengelompokan atau penggolongan. Jadi penggolongan malaikat ada penghulu. Penghulu malaikat ini biasanya Mikael. Dalam Yudas 9 kita bisa melihat roh jahat itu berebut mayat Musa dengan Mikael. Kemudian ada penggolongan malaikat disebut sebagai penguasa pemerintah dan pemimpin terkemuka. Seperti disebutkan dalam Efesus maupun dalam Daniel tentang penguasa pemerintahan dan pemimpin terkemuka. Kemudian ada kelompok malaikat yang disebut sebagai kerub yang memiliki tugas untuk menjaga kekudusan Allah. Ada juga kelompok serafim yang bermanfaat untuk menyembah Tuhan. Jadi artinya dia menyembah Allah di dalam kekudusan Allah.
Kemudian ada lagi pengelompokan jenis malaikat-malaikat khusus. Ada Gabriel. Gabriel berarti manusia Allah, atau Allah adalah kuat, Gibor. Ya. Ini muncul di dalam kitab Daniel, dalam kitab Lukas. Ya, kita dapat melihat. Kemudian malaikat yang diberi tanggung jawab khusus. Ini juga ada. Nanti akan kita lihat juga kalau dalam kitab Wahyu ada dijelaskan tentang malaikat yang diberi tanggung jawab khusus ini. Kemudian malaikat yang berhubungan dengan hukuman-hukuman yang akan datang dalam Wahyu pasal 8 pasal 9, jelas sekali di sana. Kemudian ada malaikat ketujuh jemaat dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Ini kata malaikat itu untuk menjelaskan pelindung. Bisa jadi gembala, bisa jadi itu adalah memang malaikat yang melindungi jemaat tersebut. Ada satu istilah yang muncul juga dalam PL, yaitu malaikat Yahweh atau Kristofani. Itu ada muncul di dalam kitab Kejadian khususnya. Nah, ada pemikiran praktis dari malaikat ini. Para malaikat di organisasi, roh-roh jahat di organisasi. Namun orang-orang Kristen baik secara perseorangan maupun dalam kelompok sering merasa bahwa mereka tidak perlu diorganisasi, tidak perlu diatur. Nah, sehingga orang Kristen sering tidak disiplin. Kalau diingatkan, dinasihati, marah. Ini merupakan pelajaran praktis. Ini benar terutama dalam hal melawan kejahatan. Orang Kristen harus sepakat melawan kejahatan. Kadang-kadang orang percaya merasa bahwa mereka dapat berusaha sendiri-sendiri dan mengharapkan kemenangan tanpa terlebih dahulu membuat persiapan yang tertib dan terorganisir. Ini pelajaran untuk kita. Lalu kita melihat pelayanan malaikat. Pelayanan malaikat itu bisa pelayanan kepada Allah, pelayanan kepada Kristus, ya, baik itu saat kelahiran maupun pada selama pelayanan Kristus di bumi. Kemudian ada juga pelayanan malaikat terhadap sesudah kebangkitan, ya. Dan juga ada pelayanan malaikat terhadap Kristus pada kedatangan Kristus kedua kali nanti. Kemudian berikutnya akan melayani orang-orang percaya. Ya, kita percaya bahwa dia akan melayani juga orang-orang percaya pada masanya nanti. Ini dapat dijelaskan dalam perlindungan, ya. Ketika nanti pada masa tribulasi, malaikat akan melindungi juga 144.000 orang pada tribulasi juga dilakukan oleh malaikat. Ya, perlindungan secara fisik, dorongan, penguatan, jawaban doa atau kehadiran pada saat kematian. Ya. Malaikat hadir saat kematian. Kemudian relasi dengan orang tidak percaya. Ini jelas hukuman-hukuman itu diberitahukan atau dilaksanakan oleh para malaikat. Kemudian dalam pelayanan khusus, malaikat membawa jawaban-jawaban doa. Ini khusus pelayanannya. Malaikat menolong memenangkan orang bagi Kristus. Kemudian malaikat memperhatikan keadaan atau pekerjaan penderitaan orang-orang Kristen. Jelas. Dan seterusnya. Dapat diperhatikan. Kemudian bagaimana malaikat-malaikat itu dapat jatuh? Ingat bahwa sesempurna apapun malaikat, apabila dia telah melakukan kejahatan, maka tidak ada ampun bagi malaikat. Jelas dalam hal ini Alkitab menunjukkan fakta tentang kejatuhan malaikat yang tidak dapat dipungkiri. Ini menyebabkan adanya kejahatan di bumi. Malaikat yang jahat telah melakukan kejahatan di bumi dan telah menghasut manusia untuk berbuat sejahat-jahatnya di bumi.
khususnya malaikat yang telah jatuh atau malaikat yang jahat. Nah, berbicara soal kapan malaikat itu jatuh, Alkitab tidak menjelaskan apa-apa. Dalam Alkitab tidak diberitahukan kapan jatuh. Karena iblis telah masuk ke dalam Taman Eden dalam Kejadian pasal 3. Jelas ini merupakan fakta bahwa sebelum penciptaan manusia, penciptaan Taman Eden, ya, penciptaan Kejadian 1, sepertinya malaikat ini sudah jatuh dalam dosa. Penyebab kejatuhannya sendiri adalah jelas Alkitab mengajarkan kepada kita dalam Yeskiel dan Yesaya, yaitu kesombongan dan tinggi hati. Ya. Kesombongan dan tinggi hati itu merupakan akibat dari keinginannya untuk menyamai posisi seperti Allah. Ya. Itu jelas sekali. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Yeskiel 28 ya, maka kita dapat menyimpulkan paling tidak malaikat yang jatuh itu berkata kepada dirinya sendiri, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, aku hendak naik mengatasi ketinggian, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Itu adalah bukti bahwa malaikat yang jatuh itu adalah sombong dan angkuh dan ingin merampas posisi yang hanya layak bagi Allah. Lalu apa dampak dari kejatuhan malaikat ini? Ya, Lucifer mengalami perubahan sehingga dia menjadi tentara kejahatan yang siap merusak alam semesta, merusak manusia, membawa manusia kepada pemberontakan kepada Allah. Namun akibatnya itu adalah nanti Lucifer akan dicampakkan oleh Tuhan ke dalam penghukuman pada masa yang akan datang. Ketika Lucifer berdosa, dia dibuang oleh Tuhan ke bumi. Ya. Dia menjadi setan yang menjadi musuh bagi kita. Pada akhir nasibnya akan diremukan. Simbol dari Kejadian pasal 3 ayat 15 bahwa iblis akan diremukan seremuk-remuknya. Kristus akan memiliki kemenangan besar melalui salib. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira materi sudah disampaikan dengan keseluruhannya. Jadi materi yang disampaikan hari ini adalah materi untuk dikerjakan pada UAS minggu depan. Saya harap Anda pelajari materi pada hari ini untuk UAS minggu depan. Jadi kisi-kisinya tidak ada, hanya materi hari ini dipersiapkan, dipelajari untuk UAS pada minggu depan. Nah, penugasan dari mata kuliah ini nanti akan saya tulis di bagian materi itu. Demikian yang dapat saya sampaikan dan mengakhiri mata kuliah ini. Saya memohon maaf bila kurang lebih, kurang dimaafkan, dan kita berjumpa lagi dalam mata kuliah selanjutnya pada minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Salam.